Tapi jangan menyerah, ingat mimpi kalian, ingat lagi, ya tetap semangat, pasti bisa dan sampai ketemu di Jerman. Ya. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Saya resepsionis di salah satu hotel selama 2 tahun, terus pernah 6 bulan training juga di hotel, di reception. Terus dari situ juga sebenarnya ketemu orang-orang internasional yang udah ya ketemu orang Jerman lah dari mana aja. Kayak itu akhirnya kayak keinginan saya untuk keluar tuh kayak lebih gitu. Akhirnya saya ketemu Yayasan Au Pair Indonesia Jerman di paling atas di Google Chrome, paling atas ya. Tempat itu cuma aku nonton lagi deh, apalagi Instagram nonton story dari awal sampai akhir postingan IAIJ aku nonton semuanya, kayak lihat, baca, YouTube aku bolak-balik nonton. Jadi ya, yakin dari situ. Aku bandingkan sama yang lain, IAIJ top deh. Aku bilang, Mak, izin nggak izin aku bakal pergi gitu. Aku bakal pergi, aku nggak bisa di sini, aku bakal pergi gitu juga. Aku pergi juga demi kebaikan aku kan gitu. Aku pergi demi kebaikan. Sih aku pernah down, kayak ada juga kayak rindu ibuku gitu. Aku pengen pulang. Jadi ibu kemarin, ya udah aku percaya kamu. Yang penting nggak boleh ngecewain. Wujudin mimpi kamu, hati-hati gitu. Sampai sakit, aku lumayan sering sakit sih waktu itu. Tapi sakit, tapi tetap ikut kelas, aku harus ikut les gitu. Iya. Sering kayak jatuh, kayak menyerat, cuman ingat lagi, ingat masa depanku kayak gini. Kamu kerja, kamu sekarang susah-susahan demi masa depanmu. Jadi lakuin itu, gitu. Nggak boleh nyerah. Ya, aku pengen sampaikan ke ibu, ya ke ibu sama kakak. Jadi kak, lihat kan aku berhasil, aku bentar lagi udah one step closer untuk ke mimpi aku. Aku minta restu kalian, aku minta doa kalian di setiap jalan. Ya, aku minta restu ya selalu. Dan ibu sehat-sehat aja, kakak juga. Dan juga pesan buat teman-temanku di IAIJ, semoga semangat belajar. Ada di mana kalian bakal jenuh banget, tapi jangan menyerah. Ingat mimpi kalian, ingat lagi, ya tetap semangat. Pasti bisa dan sampai ketemu di Jerman. Ya. Country roads. IAIJ, hari ini tanggal 15 Mei 2022 dan kita balik lagi ke segmen IAIJ antar peserta. Jadi peserta yang akan kita antar hari ini adalah peserta Au Pair periode Oktober ya? Iya, dari Oktober, 26 Oktober 26 Oktober tahun lalu. Iya, 2021. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja kenalan dengan peserta yang akan kita antar hari ini. Oke, boleh kenalan dulu Kak? Boleh. Halo, nama saya Angel atau sapaan lain Anyela. Umur saya 23 tahun, saya dari Flores. Ya. Oke, jauh-jauh banget ya dari Flores, peserta kita dan belajar di Jakarta. Iya. Oke. Kak, boleh diceritain, kakak ini ikut program apa nih? Aku sekarang ikut program Au Pair, jadi masuk kelas kemarin Oktober 2021, dan hari ini keberangkatan saya, jadi proses sekitaran 6,5 bulan sih untuk Au Pair. Iya. Kalau belajarnya berapa lama Kak?
Kalau belajar sendiri dari bulan 10, 11, Sampai bulan 1 ujian. Jadi belajarnya itu sekitar 3 bulan. Januari ujiannya ya. Ujiannya di bulan Januari, benar. Terus ujiannya apa nih Kak? Level bahasa apa nih Kak? Saya au pair jadi ujian level A2 bahasa Jerman di Goethe Institut di Jakarta. Tapi Belajarnya sampai B1, ujiannya di A2 gitu. Oke, jadi sebelum kita tanya tentang kakak nih, kayak flashback gitu. Ya, apa ya? Oke, Kak boleh diceritain dulu nggak kenal YIJ itu dari mana sih? Awal kenal YIJ itu tahun 2018. Iya, 2018 waktu itu saya ingat Angel pulang kerja nih lagi moody banget, lagi kayak bingung, terus lagi mikirin aku pengen kuliah, aku pengen kerja, aku pengen kayak keluar gitu. Untuk keluar itu, untuk mimpi tentang Jerman sendiri itu udah dari saya kecil. Jadi kayak ngawur dari kecil sampai ibuku bilang kamu gila, sampai dijuluki gila. Kan aku sering ngomong kayak aku pengen keluar, aku pengen gitu, tapi dengan kondisi yang nggak memungkinkan kayak keluarga sendiri. Jadi kalau kayak ngomong seperti itu, kayak keluar itu kayak nggak mungkin deh, kayak nggak mungkin banget. Terus 2018 waktu itu saya searching di Google cari tahu gimana caranya bisa keluar negeri, bisa sekolah, bisa kerja di luar. Terus akhirnya saya ketemu Yayasan Au Pair Indonesia Jerman di paling atas di Google. Searching paling atas ya. Ya udah, aku kepo, baca semuanya, aku baca, cek lagi kayak benar nggak gitu, Ini atau agensinya bener apa enggak? Iya gitu. Trusted atau enggak gitu. Iya, jadi bolak-balik cek Instagram, cek lagi di YouTube gitu. Terus akhirnya aku chatting Mbak Rizka. Terus seminggu kemudian kebetulan seminar di Bali. Waktu itu saya tinggal di Bali gitu. Jadi saya ikut seminarnya di situ, langsung daftar au pair di situ tahun 2018. Oke deh. Nah, kalau kakak sendiri kenapa milih kayak dari beberapa negara, ini kan banyak banget juga ada program ke luar negeri, tapi kan nggak cuma ke Jerman nih, kan banyak banget program ke Jepang, ke Austria dan lain-lain. Kenapa kakak milihnya Jerman? Kan apalagi dari kecil juga udah mikir kayak mau tujuan negaranya tuh Jerman gitu. Kenapa sih Kak? Iya betul. Jadi kakak saya waktu itu kerja di salah satu hotel villa di Flores, di mungkin 1 jaman dari rumah saya di situ. Jadi saya kenal orang Jerman di situ. Jadi kebetulan pemilik dari situ orang Jerman. Jadi sering ikut ke gereja kayak gitu. Terus aku sering datang ikut kakak kan ke hotel itu. Jadi kayak kakakku bisa bahasa Jerman ya waktu itu. Jadi kayak denger kakak juga ngomong kayak gitu. Jadi kayak suka aja dari situ. Akhirnya udah coba untuk dengar lagu Jerman gitu. Dari situ akhirnya hari ini sebentar lagi saya mewujudkan mimpi saya. Jadi emang dari kecil udah ada ini ya, orang yang kayak ke Jerman duluan, kayak belajar dan akhirnya kakak juga jadi tertarik dan terinspirasi juga. Iya, jadi udah di alam bawah sadar ke Jerman. Mau ke Jerman, aku mau ke Jerman gitu ya. Oke deh. Terus kan kakak kerja di Bali ya? Iya. Oke, kakak kerja apa sih kalau boleh tahu di Bali? Saya resepsionis di salah satu hotel selama 2 tahun, terus pernah 6 bulan training juga di hotel, di reception. Terus dari situ juga sebenarnya ketemu orang-orang internasional yang udah ya ketemu orang Jerman lah dari mana aja. Kayak itu akhirnya kayak keinginan saya untuk keluar tuh kayak lebih terpancing lagi gitu ya. Apalagi kalau iya sih biasanya memang kalau interaksi sama orang luar tuh jadi kepancing buat ini ya, pengen juga gitu kan. Pengen belajar, kayak pengen bisa bicara beberapa bahasa lah kalau bisa, terus pengen keluar negeri juga bisa belajar budaya orang gitu. Jadi nggak di Indo aja, nggak tahu kelompokku itu, kayak
tahu dunia luar juga gitu sih. Nah, jadi memang kayak Angel ini udah suka sama budaya ya. Iya, suka bahasa, udah interaksi kan di hotel, sering ketemu orang dari luar Jerman, sering ketemu orang Jerman juga, sering banget. Jadi dari situ akhirnya saya terpancing lagi ke Jerman pergi. Jadi ya dari situ. Nah, tapi kakak sendiri dari orang tua gimana? Nih kan tadi orang tua juga kayak nggak nyangka ya, maksudnya kayak Iya, betul. tidak memprediksi kayak gimana ya? Nggak mungkin lah itu Iya. impian ke Jerman gitu kan. Iya. Nah, tapi terus akhirnya nih kakak kan daftar di au pair ini, gimana sih orang tua reaksinya? Awal yang waktu aku info ke mama itu udah dari tahun 2018 sejak kenal, tapi nggak pernah diizinin gitu. Terus aku ulang dong, sekali telepon aku keluar, jadi setiap kali telepon aku selalu repeat hal itu, aku mau pergi, jadi biar kemarin aku balik ke Flores, dari Bali balik ke Flores, itu juga sempat ngomong minta izin, nggak diizinin. Jadi aku bilang, Mak, izin nggak izin aku bakal pergi gitu. Aku bakal pergi, aku nggak bisa di sini, aku bakal pergi gitu juga. Aku pergi juga demi kebaikan aku kan, begitu. Aku pergi demi kebaikan. Terus beberapa hari lalu aku telepon Mak, aku tanggal 15 sudah mau berangkat nih. Wah. Dia nangis dong. Nangis ya. Wow, sih tiba-tiba anaknya udah mau berangkat gitu kan, telepon gitu kan. Dia nangis dong, terus aku bilang, aku mohon maaf, tapi aku ikuti keinginan aku, jadi aku minta restu gitu. Akhirnya mama bilang, ya udah, aku percaya. Jadi Angel udah beberapa tahun, udah 5 tahun lah di luar dari keluarga, di merantau. Jadi ibu kemarin, ya udah aku percaya kamu, yang penting nggak boleh ngecewain, wujudin mimpi kamu, hati-hati gitu. Ya, selalu beri kabar. Itu pasti sih. Oh iya kak, kan kakak udah kenal YIJ ini dari 2018 ya, dan juga ikut seminar juga ya. Iya, Nah sebenarnya. tapi kakak daftarnya ini baru tahun 2021 deh. Sempat daftar, jadi 2018 udah daftar, udah payment waktu itu DP 2,5, udah daftar. Tapi waktu itu duit belum terkumpul karena tiba-tiba pandemi lagi, jadi kayak aduh gimana dong, kayak sebenarnya tuh udah dari 2021 Januari kan aku ikut ini, jadi nggak banyak, jadi kayak ya udah harus kerja lagi, aku kerja lagi, sama akhirnya sama bantuan kakakku aku konfirmasi lagi ke Mbak Rizka, aku jadi ikut au pair di sini. Akhirnya langsung pembayaran DP pertama udah fix. Iya. Nah terus kan kak, kan sempat pandemi juga ya. Iya, gila banget Waktu tuh. itu kakak juga masih kerja ya, berarti udah Masih daftar kerja. masih kerja. Sempet nggak sih mikir kayak, aduh pandemi gini bisa nggak ya berangkat ke Jerman gitu? Itu jadi kayak benar-benar trauma, mimpi kayak aduh aku mau kesini gitu, terus kayak gimana caranya kalau pandemi, terus gimana gitu, terus kalau orang-orang pada mati di sini, maksudnya pikiran kok virus gitu loh, apa virus orang-orang ya. bakal gitu, jadi Iya. trauma lah waktu itu. Terus sempat nguburin lah, kayak ya udah deh, dengan keadaan ini aku juga nggak bisa gitu, sempat nguburin. Tapi tiba-tiba kayak ada aja kayak kepikir lagi, ingat lagi kayak tuh, ingat lagi mimpimu, ayo kamu bisa, ada jalan lain kok selain itu. Jadi kayak kemarin udah dengar tahun 2021 ya, masih COVID juga sih, Iya. COVID, cuman ya udah deh, kalau aku nunggu COVID-nya selesai kapan gitu, Iya kapan, sih. mending aku pergi, mending aku ya udah langsung 2021 ya udah daftar, konfirmasi lagi ke Mbak Rizka, Mbak aku jadi gabung jadi au pair, Oktober masuk kelas. Iya. Kalau gitu tapi sebelum masuk kamu udah pernah belajar bahasa Jerman? Aku belajar Jerman itu lewat Duolingo, lewat ya aplikasi Duolingo namanya, terus Deutsche Welle gitu. Jadi di aplikasi aku belajar, jadi pas masuk hari pertama beberapa itu aku tahu lah, kayak udah tahu angka, udah tahu menghitung, udah tahu bilang greetings, itu udah tahu gitu. Masih basic banget waktu itu. Iya.
Tapi sebelum masuk kelas nih kak, ada nggak sih kayak biasanya orang tuh takut ya mau bahasa Jerman, kayak ih ini bakal susah dan lain-lain, kayak mau belajar tapi takut gitu kan, ada nggak sih ketakutan tersendiri kayak gitu kak? Jadi aku udah bilang oke, ini yang aku ambil ya. Tantangan gimana pun aku bakal lewati kok gitu. Aku bisa gitu. Banyak tantangannya udah aku lewati. Kenapa ini enggak? Jadi kayak emang bahasa Jerman tuh aduh gila. Aku sempat Angel gila ya, sempat kayak rumus iya apa aku perlu bahasa Jerman gitu. Terus sempat menyerah. Aku punya kayak aduh balik aja kerja, ngapain di sini, lu ngapain gitu. Jadi terus ada teman-temanku yang kayak nguatin aku, Angel ingat kayak gini, aku dikuatin lagi. Dari situ ya udah lanjutin lagi gitu. Nangis itu sering banget ya, itu benar ya. Jadi belajar dari pagi sampai sore, terus sampai sore jam 5-an harus kerja PR yang banyak banget. Terus pagi jam 4-5 harus bangun untuk lanjutin kerja tugas yang tertunda kemarin gitu. Selama 3 bulan seperti itu. Iya. Tapi kalau gitu pernah nggak gimana? Apa momen yang paling berkesan itu di saat proses ini kak? Kayak gimana momen kakak paling merasa down? Aku di mana momen itu sebenarnya kayak rumus gitu sih. Aku pernah down, kayak ada juga kayak rindu ibuku gitu. Aku pengen pulang. Itu pasti ada ya kayak homesick gitu iya, ya. aku sampai sakit ya kalau udah pikiran kayak gitu. Aku pengen pulang, kayak aku rindu ibuku ya. Sampai sakit, aku lumayan sering sakit sih waktu itu. Tapi sakit, tapi tetap ikut kelas, aku harus ikut les gitu. Iya. Ya, kalau gitu apa sih yang bikin kakak kayak tetap semangat untuk belajar lagi bahasa Jerman? Walaupun kakak juga kan sempat homesick, pasti kan teman-teman di mes juga banyak yang homesick gitu. Tapi apa sih kak yang membuat kakak kayak aku pasti bisa? Jadi aku ingat lagi mimpiku, kamu mau ngapain dari situ. Jadi aku punya goals gitu ya selama. Jadi kayak apa yang lo lakuin selesaiin itu. Jadi itu yang bikin aku kuat sih. Terus ya itu. Jadi kayak aku lakuin itu selesaiin aja, jangan. Jadi sering kayak jatuh, kayak menyerat, cuman ingat lagi, ingat masa depanku kayak gini. Kamu kerja, kamu sekarang susah-susahan demi masa depanmu. Jadi lakuin itu, jangan, nggak boleh nyerah. Gitu. Dan kan sempat juga ya kak kayak 3 tahun kakak itu kan menunggu untuk akhirnya masuk ke YIJ. Itu kan waktu yang cukup lama dan pasti kan banyak banget nih yang dipertimbangin. Iya, apalagi kakak udah kerja. Iya. Apa sih kak pertimbangannya kakak akhirnya ikut au pair, dan kenapa kakak masih yakin sama YIJ? YIJ bisa memberangkatkan kakak. Iya. Iya, aku yakin YIJ. Sekian dari pertama seminar, dari situ aku udah tertarik. Dari Mbak Ayu, waktu Mbak Ayu jelasin, Mbak Rizka, terus sampai video callan sama peserta dari Jerman. Ini kayak oke, ini tuh bener. Jadi kayak ini benar. Jadi sempat video callan sama orang dari peserta di Jerman. Terus akhirnya aku kepo lagi ke Instagram, lihat dari story, dari kayak story di YouTube. Terus ya dari situ ya aku yakin sempat cari ke beberapa agent yang aku cari, sempat daftar. Jadi ternyata sudah sempat kayak lain. Ya sempat itu, cuma aku nonton lagi deh, apalagi Instagram, nonton story dari awal sampai akhir yang pokoknya punya postingan YIJ aku nonton semuanya, kayak lihat, baca YouTube, aku bolak-balik nonton. Jadi yakin dari situ. Aku bandingkan sama yang lain, YIJ top deh. Nah, terus kan
kan ada di YG ini kan ada waktu itu ada 3 program unggulan ya. Iya. Ada au pair, ada Ausbildung dan FSC atau FSC. Iya betul. Ada FSJ, FSJ gitu. Nah, dari ketiga itu kan kakak ikut au pair, tapi aku dengar kakak pernah ikut daftar Ausbildung ya sebenarnya. Iya. Itu gimana nih? Kok malah jadinya au pair sekarang? Iya, aku sempat. Jadi pertama 2018 daftar au pair by DP. Terus kemarin 2021 aku berubah pikiran Ausbildung. Terus kemarin aku ubah lagi ke au pair. Itu ada masalah pribadi. Terus di sisi lain ya udah aku ambil au pair 1 tahun. Dengan au pair ini aku kan bisa bahasaku lebih, aku ke sekolah juga kan, bakal ke sekolah, jadi bahasa Jermanku bakal lebih baik. Dan dari setelah itu aku bisa belajar budaya dan juga kenal lingkungan di Jerman. Dari situ aku bisa ngambil Ausbildung atau FSJ. Iya, jadi au pair dulu lah. Oh jadi mau kakak rencananya mau ikut au pair dulu, habis itu melanjutkan ke program lain yang Iya. lain kalau udah selesai au pair. Iya, tuh. Halo Kak J, mohon maaf banget ini kameranya angle-nya pindah ya, karena di sini kebetulan rame banget. Ini kita sama rombongan yang mau haji atau umroh ya, jadi memang cukup ramai. Oke, kita lanjut aja ya Kak J. Nah, jadi Kak Angel kan kalau dari orang tua sendiri kan waktu itu nggak nyangka ya, maksudnya kayak itu mimpi, tapi kok bisa sih kayak Angel dibilang kayak gila gitu. Iya, karena udah dari kecil aku udah kayak pengen keluar, aku pengen punya teman segini orang luar, aku pengen bisa bahasa sekian, jadi kayak di kampung kan. Tapi aku nggak tahu ya kenapa kayak orang-orang yang kayak bermimpi pengen ke Jerman tuh selalu dipandang yang gimana ya, kayak nggak memungkinkan gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kayak kalau sebelumnya keberangkatan Kak Sinta itu juga pernah ngomong kayak nggak mungkin gitu. Tapi kalau selain dari orang tua sendiri gitu, tanggapan dari orang lain tuh gimana sih? Tahu Kak Angel punya rencana mau ke Jerman gitu? Sebenarnya aku rahasiakan itu nggak boleh, tapi ibuku nggak bisa. Tunggu, tahu lah ibu-ibu. Nggak boleh ngomong-ngomong, diam-diam, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi sedetik kemudian kayak semenit aku udah didengar di sana, udah kayak sebar tiba-tiba, udah kesembar tiba-tiba. Jadi tanggapan orang sebenarnya aku nggak tahu siapa ya, kayak aku nggak peduli sih, ya tanggapan mereka. Tapi Kalau mereka suka dan doain aku ya terima kasih banyak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nah kan kakak Angel juga bilang kalau mengikuti au pair ini adalah demi kebaikan gitu kan. Iya betul. Memangnya apa sih yang kakak rencanain ke depan, kayak kenapa kakak berpikir kalau misalkan au pair adalah pilihan yang baik buat kakak? Iya. Jadi jalan au pair, aku goal sendiri sih aku pengen bisa beberapa bahasa ya. Kayak sekarang bahasa Jerman. Jadi kalau aku udah di sana kan udah bisa fasih lah kayak ya. Terus menguntungkan aku bisa punya teman, jadi aku bisa tahu kayak dunia luar juga, kayak selain dari Indonesia gitu loh. Terus bisa traveling juga sih. Ya, terus ada kenapa aku au pair, kayak habis au pair kan Ausbildung. Jadi Ausbildung aku bisa kerja di luar, kan di luarnya ya gajinya lumayan beda lah. Maksudnya beda lah. Jadi dengan hal tersebut mungkin aku bisa nabung, aku bisa buka usaha yang sekarang ada di benakku. Rencananya apa nih? Rencananya mau ikut Ausbildung apa nih Kak? Aku basicnya udah pro talent, jadi aku bakal di pro talent juga gitu. Iya. Kakak sendiri kerja di pro talent udah berapa lama? Aku
2,5 tahunan. Iya, waktu itu training di salah satu hotel juga di Bali, di villa itu selama ya 6 bulanan. Terus di kerja di hotel juga di Bali tapi di daerah yang berbeda itu 2 tahun. Ya lumayan 2,5. Ya jadi tahu lah kayak maksudnya udah tahu basic foto pariwisata kayak gimana. Jadi aku suka juga pekerjaan itu kayak entah aku suka banget, aku rasa itu passion aku juga. Jadi kebetulan Ausbildung ada perhotelan juga, aku mau lanjutin perhotelan. Oke deh. Nah kalau gitu kan ini kakak udah ada rencana nih dari au pair ikut Ausbildung au pair sendiri 1 tahun. Iya. Dari Ausbildung sendiri 3 tahun, berarti kakak udah rencana buat menetap di sana 4 tahun ya. Maafkan aku ini. Ya. Terus berarti kakak ada rencana balik gak? Balik. Balik tapi setelah Balik terus balik lagi. Itu berarti udah rencana buat menetap di ini? Enggak sih, enggak pengen menetap. Pengen beberapa tahun lah minimal, tapi pastinya balik ke Indonesia. Aku pengen ya tinggal kayak sama orang tua aku, tinggal ya pengen di Indonesia. Jadi balik. Iya. Nah terus kan kakak kan juga dari angkatan kakak ini kakak yang pertama berangkat ya. Iya betul. Iya. Pertama. Gitu. Iya, karena visaku cepet banget, lumayan cepat sih menurutku. Dari 16 hari udah keluar, jadi. Oh 16 hari? Iya. Wow. Jadi berangkat. Ya cukup cepet ya. Cukup cepat, iya betul. Terus kalau gitu kakak ada pesan-pesan tuh nggak buat teman-teman misal angkatan kakak gitu yang sekarang mungkin sebentar lagi berangkat ya ternyata. Iya, pada Mei ini. Mei ini berangkat Iya, semua. Jadi kita terima kasih Tuhan kayak benar-benar lancar aja sih angkatan. Kayak ya terima kasih ujian baik, terus pengurusan GF itu semua udah pada hampir punya, terus visa lagi nunggu. Jadi kayak lancar aja. Kira-kira Mei ini di angkatanku pada berangkat sih. Pada ujian. Itu kira-kira ada mau reunian nggak tuh di Jerman? Mau. Iya, kita mau reunian kalau lagi free, lagi bebas. Ya, pengen ketemu sama teman-temanku lagi kayak ya bersama-sama di Jerman, jalan-jalan atau ya sharing. Ya. Kakak ini tinggalnya di mana nih nanti? Aku bakal di Kremen. Kremen itu masih bagian dari Berlin, kira-kira 40 menit dari Berlin ke Kremen. Berarti itu termasuk di pusat kota aja dong? Iya masih termasuk Berlin, di pinggiran kota sih. Oh, Ya. pinggiran kota, tapi masih termasuk di Berlin. Masih Berlin. Ya. Oke deh. Kalau gitu kakak ada nggak yang pengen disampaikan gitu mungkin ke orang tua kak atau ke diri sendiri juga yang akhirnya udah berhasil sampai Iya. sekarang ini? Amin. Iya, aku pengen sampaikan ke ibu, ya ke ibu sama kakak. Jadi kak lihat kan aku berhasil, aku bentar lagi udah one step closer untuk ke mimpi aku. Aku minta restu kalian, aku minta doa kalian di setiap jalan. Ya, aku minta restu ya selalu. Dan ibu sehat-sehat aja, kakak juga. Dan juga pesan buat teman-temanku di IAIJ, semoga semangat belajar. Ada di mana kalian bakal jenuh banget, tapi jangan menyerah. Ingat mimpi kalian, ingat lagi. Ya, tetap semangat. Pasti bisa dan sampai ketemu di Jerman. Ya. Apa nih hal-hal yang pertama yang pengen Kak Angel lakuin di Jerman kalau ada waktu luang? Aku pengen cobain ini sih, coklat apa ya? Black Forest itu. Coklat Iya, aku pengen banget. Aku pengen banget coba itu. Jadi aku dengar lah orang bilang Black Forest itu jadi kayak gini-gini, jadi kayak penasaran. Aku pengen coba itu Black Forest, sama aku pengen ke Bread and Burger ya di ya ke tempat itu. Pengen ini ya foto. gate. Iya gate itu, lupa namanya. Apa sih? Kakak nggak ada yang mau sampaikan kalian? Cerita apa lagi? Iya, buat kawan-kawan di Flores, semangat. Kita mau seminar juga loh.
Iya. Bagus. Kayaknya sekarang tuh aku kaget udah di angkatan baru ini ada dari ND itu 4 jaman dari rumahku, ND sama Bejawa, dan kemarin ada Esther dari Nagekeo. Jadi kayak wah, ada orang aku juga jadi semangat, senang. Jadi ya ada temen gitu, seperkumpulan. Iya. Yang deket gitu ya. Yang deket. tempatnya sama kata. Iya, tahu setidaknya kadang bisa ngomong pakai bahasa kita gitu. Ngerti kayak ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banget Kak Angel Iya. untuk waktunya. Aku harap pokoknya semoga Kak Angel di sana semua kegiatannya dilancarkan, au pair-nya juga lancar, habis itu bisa ikut kelas training dan lain-lain. Semoga Kak Angel di sana sehat-sehat selalu ya Kak. Apalagi Iya. kan masih pandemi gini, selalu Iya. jaga kesehatan. Amin. Dan jangan lupa kabar-kabar sama yang lainnya. Iya, pastinya. Jangan lupa kabar-kabarnya itu juga. Pasti. Ya, semoga kita bisa ketemu di segmen Untold Journey Iya. atau YJ ada peserta ya kalau kakak ke Indonesia gitu. Yeah. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Iya. waktunya. Oke. Sama-sama, terima kasih ya IJ, terima kasih Herayung yang udah sama Mbak Ayu yang udah kasih kesempatan Angel untuk belajar di IJ. Benar-benar berkesan banget dan ya terima kasih untuk semua teman-temanku yang mendukung aku semuanya, terima kasih banyak. Kalau gitu, sampai ketemu di segmen YJ antar peserta lainnya. Cus!